Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nisa, absen 2 dari kelas 10E, akan mereview film tentang pencemaran lingkungan yang berjudul Dark Waters 2019. Film yang akan saya review ini berjudul Dark Waters 2019. Dalam film ini, tokoh utama atau peran utama yaitu Robert Bilott yang diperankan oleh Mark Ruffalo. Robert Bilott adalah seorang pengacara korporat yang awalnya bekerja untuk perusahaan kimia. Namun, ia kemudian berbalik arah untuk membongkar kasus pencemaran lingkungan besar-besaran oleh perusahaan kimia, yaitu DuPont. Film ini berlatar belakang di Amerika Serikat, khususnya di West Virginia dan Ohio, antara akhir tahun 1990-an hingga awal tahun 2000. Kasus yang diangkat adalah skandal pencemaran bahan kimia berbahaya yang bernama PFOA atau C8 yang digunakan dalam pembuatan telepon oleh perusahaan DuPont. Bahan kimia ini terbukti mencemari air tanah dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan serius bagi masyarakat setempat. Robert Bilott yang awalnya bekerja untuk firma hukum yang membela perusahaan besar memutuskan untuk mengambil kasus ini setelah diminta oleh seorang petani lokal. Ia kemudian menggugat DuPont dan menegakkan keadilan bagi ribuan orang yang terdampak, meskipun harus merelakan karir dan kesehatannya sendiri. Pencemaran yang terjadi dalam film ini yaitu ada pencemaran air dan tanah akibat limbah industri yang dibuang sembarangan. Kemudian, air, tanah, dan sungai di sekitar pabrik DuPont di West Virginia tercemar. Lalu, hewan ternak milik warga sekitar mengalami penyakit serius dan kematian. Kemudian, penduduk sekitar mengalami berbagai macam penyakit hingga kanker, kerusakan organ, dan kelainan pada bayi baru lahir. Selanjutnya, ada solusi yang ditampilkan dalam film tersebut, yaitu diantaranya yang pertama, langkah awal melawan perusahaan besar. Robert Bilott adalah seorang pengacara korporat. Ia memutuskan untuk menggugat perusahaan DuPont melalui jalur hukum dengan tuduhan pencemaran lingkungan dan bahaya kesehatan akibat dari bahan kimia tersebut. Solusi yang kedua yaitu pengumpulan dan penyajian bukti ilmiah. Robert Bilott menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mengumpulkan dokumen internal DuPont yang membuktikan bahwa perusahaan tersebut mengetahui bahaya PFOA sejak lama, namun tetap membuang limbah ke lingkungan. Bukti ilmiah dan laporan kesehatan menjadi alat penting untuk menekan perusahaan. Solusi yang ketiga yaitu class action dan studi epidemiologis, yaitu gugatan kelompok terhadap DuPont. Robert Bilott berhasil memaksa DuPont untuk membiayai studi epidemiologis independen terhadap ribuan penduduk yang terkena dampak, yang akhirnya menunjukkan hubungan antara PFOA dan berbagai penyakit serius seperti kanker dan gangguan tiroid. Solusi yang keempat ada kompensasi dan tanggung jawab korporat. DuPont diwajibkan membayar kompensasi kepada para korban. Ini menjadi presiden terhadap pentingnya dalam memaksa perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan kesehatan akibat produk kimianya. Dan yang kelima, ada solusi meningkatkan kesadaran publik. Film ini juga menunjukkan bagaimana tekanan media dan publik memainkan peran besar dalam menyorot ketidakadilan lingkungan dan menuntut perubahan. Kasus ini turut membuka mata dunia terhadap bahaya zat kimia seperti PFOA yang banyak digunakan dalam produk sehari-hari, misalnya teflon. Adapun solusi dari saya untuk mengatasi pencemaran lingkungan akibat bahan kimia berbahaya, yaitu yang pertama,
Pengolahan limbah yang baik. Terapkan sistem waste treatment atau pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. Gunakan teknologi ramah lingkungan seperti bioremediasi untuk menetralisir bahan kimia. Yang kedua, ada pengawasan dan regulasi ketat. Pemerintah perlu menegakkan dan menerapkan sistem terkait penggunaan dan pembuangan bahan kimia. Yang ketiga, ada penggunaan bahan kimia ramah lingkungan. Kita bisa beralih ke bahan kimia yang lebih aman dan mudah terurai. Dan solusi yang keempat, ada sistem darurat dan pemantauan. Bangun sistem deteksi diri dan tanggap darurat untuk pencemaran atau kebocoran bahan kimia. Sekian review film dengan judul Dark Waters 2019 yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.